untuk buat sosial squad. Check this out. Oke Social Squad, sekarang kita simak terlebih dahulu kisi-kisi PTS based on project yang sudah upload di kursus Social Studies. Silakan Anda buka bagian PTS based on project ya. Di sini sudah ditampilkan mengenai kisi-kisinya. Ananda diminta untuk membuat slide presentasi di Keynote dan video ya. Untuk slide presentasi bisa Ananda langsung hand in di sini di kursus Social Studies bagian PTS ya. Sedangkan untuk video bisa Ananda kumpulkan melalui Google Form. Ini linknya, bisa lihat di sini ya, warna biru. Terus saja kita buka kisi-kisi PTS based on project-nya ya di sini. Silakan dibuka. Ada 3 aplikasi yang mesti Ananda gunakan dalam pembuatan project. Yang pertama itu adalah Keynote untuk membuat slide presentasi seperti PowerPoint ya. Yang kedua adalah iMovie untuk mengedit video. Yang ketiga adalah Google Earth untuk menampilkan sekilas tentang bentuk muka bumi dari wilayah provinsi masing-masing. Oke, Ananda nanti dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi senusantara. Setiap anak mendapatkan tema provinsi yang berbeda ya. Jadi nanti Ananda membuat slide presentasi mengenai tema provinsi masing-masing. Lokasi, peta, letak, kondisi dan sumber daya alam serta kondisi penduduknya. Langsung saja bisa akan tampilkan cara pembuatan slide presentasi di Keynote. Silakan Ananda buka aplikasi Keynote yang warna biru ya, seperti papan tulis atau layar proyektor ya. Kemudian Ananda pilih template yang ingin digunakan untuk membuat Keynote ya. Jadi Keynote ini kalau di laptop sama seperti PowerPoint. Tapi untuk iPad ya, Keynote ini sangat mudah sekali digunakan. Tinggal Ananda mencari informasi yang ingin ditampilkan beserta gambar yang disimpan di galeri. Oke, Miss memberikan kebebasan template mana yang ingin digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Ini contohnya, halaman pertama Ananda membuat judul provinsinya yang sudah dibagi tadi ya. Contohnya nih, misalnya Miss membuat provinsi Sumatera Selatan. Sertakan juga nama lengkap Ananda beserta kelas. Contohnya ini, Rizky Harnanda dari kelas 7 Holy Dubai. Miss kalau ingin menambahkan foto saya boleh nggak Miss? Boleh banget ya. Kalau misalnya mau tampilkan foto di halaman pertama boleh, atau logo Al-Azhar Kairo Palembang boleh ya. Atau ingin menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan provinsinya, contohnya kayak gini ya. Miss menambahkan gambar peta nanti. Berarti kita harus men-searching terlebih dahulu. Tulisan bisa divariasikan ya. Kalau seandainya ingin menambahkan tulisannya di bold boleh, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Gambarnya bisa di-searching di galeri. Kalau belum searching, berarti kita searching dulu di Google ya. Kita buka mbah Google kita searching provinsi Sumatera Selatan. Nanti silakan Ananda pilih ya. Mau peta kah, mau masyarakatnya kah, ya mau logonya kah. Kita pilih sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jadi mesti membatasi ide kalian ya. Kalian bebas untuk berkreasi di sini. Yang penting sesuai dengan tema. Gambarnya bisa kita save terlebih dahulu, nanti kita buka di galeri, ataupun bisa kita langsung copy paste. Tinggal di copy dan dipastekan ke Keynote kita ya. Boleh posisinya di samping kiri, boleh posisinya samping kanan, boleh di atas, boleh di bawah. Tafadolnya ya, tafadol terserah. Yang penting Ananda fun dari membuat ini ya, tidak dibebani kalian mesti kayak gini, kayak gitu ya. Ini cuma contoh saja nah ya, selebihnya silakan kreasikan sendiri. Oke, kalau kurang gambarnya Miss boleh nggak buat? Boleh nah. Jadi tambahkan lagi, contohnya bisa menambahkan logo Sumatera Selatan. Nah ini bisa ditambahkan logo Sumatera Selatan contohnya, atau logo provinsi lain sesuai dengan tema Ananda. Tambahkan di sini, disesuaikan dengan ide kalian. Misalnya petanya di atas atau logonya di atas. Nah kayak gini ya. Kayaknya gak cocok nih di sejajar, kurang bagus ya, kurang kece. Jadi mau pindahin aja ke bawah boleh nah ya. Boleh banget mau dipindahin ke bawah. Jadi kayak ada seninya gitu ya. Kayak ada seninya gitu. Oke, ini contohnya nah. Dia disesuaikan tulisannya, kalau misalnya tulisannya kayaknya kurang deh, kurang kece. Oke, kita ganti aja deh, boleh ya. Jadi boleh Ananda kreasikan ya sesuai dengan idenya masing-masing. Jadi bisa sesuai kreativitas Ananda.
Oke, langsung lanjut yang kedua. Setelah selesai membuat judul, Ananda lanjut ke slide pertama, tema pertama, yaitu lokasi. Lokasi, kalau kita ngomong lokasi pasti berkaitan dengan peta. Ananda disarankan menggunakan Google Earth di sini. Menggunakan Google Earth. Misalnya nih, ada aplikasi Google Earth dinamis, boleh buka browser Safari. Jadi Ananda bisa mengakses langsung di www.googleearth.com. Nanti terbuka seperti ini ya, sama kayak aplikasinya. Tinggal Ananda searching, tambahkan di pencarian nama provinsinya, nanti terbuka ya. Nah, kayak gini. Ini nanti Miss kasih tahu cara merekam layarnya di akhir video. Lanjut yang ketiga, ya atau topik kedua, Ananda mencari informasi mengenai letak dan luas wilayah provinsinya. Jadi Ananda diminta untuk mencari informasi, baik itu melalui Google boleh ya, melalui atlas boleh kalau ada atlas di rumah, atau melalui buku boleh tentang provinsi, majalah, koran, terserah ya. Lagi-lagi Miss memberikan kebebasan ya, nggak membatasi Ananda. Boleh searching langsung ke Google dengan mengetik letak dan luas wilayah Sumatera Selatan, contohnya provinsinya ya, atau letak dan luas wilayah Aceh, terserah sesuai dengan provinsinya. Nah ini biasanya banyak sekali informasi yang bisa kita temukan di Google. Jadi silakan Ananda tambahkan contohnya Wikipedia ya, Wikipedia ini contohnya. Nah silakan Ananda variasikan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Boleh di copy paste, tapi ingat diedit lagi ya, jangan sampai kebanyakan lagi tulisannya. Jangan lupa juga tambahkan gambar supaya lebih variatif dan lebih menarik slide-nya. Bisa juga Ananda ketik ya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke nih, bisa dicari di mana saja sumbernya ya, nggak mesti di Wikipedia. Lanjut, slide ketiga kita akan menampilkan mengenai kondisi alam dan potensi sumber daya alam yang ada di Sumatera Selatan. Hal ini pasti berkaitan dengan hasil sumber daya alam ya, ataupun juga flora dan fauna yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kita ketik di sini ya. Nah, di sini boleh kita nggak kasih gambar, ya, nggak mesti semua tulisan. Karena Miss lebih seneng kalau misalnya ada gambar, karena lebih bervariatif slide presentasinya. Oke, setelah kita ketik judulnya, seperti biasa ya, boleh tulisannya sesuai dengan selera masing-masing ya. Tulisannya yang mana, dipilih aja fontnya dipilih sesuai dengan kreativitas kalian ya. Oke, setelah kita selesai membuat judul slide, boleh juga di blok ataupun dikasih warna boleh, iya. Jadi Miss kasih kebebasan ya di sini ya, nggak mesti kayak Miss ya. Kalian bisa pilih tulisan, jenis tulisan ataupun tipikal warnanya sesuai dengan tema favorit masing-masing. Nah, lanjut kita buka lagi Google di sini. Kita klik ya atau kita ketik potensi Sumatera Selatan atau potensi sumber daya alam Sumatera Selatan. Banyak sekali ya di Google. Tapi misalkan Ananda harus baca dulu sumbernya ya, jangan sampai nanti sumbernya itu salah. Biasanya sumber yang benar ini dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah daerah ya, Pemda yang benar ya. Nah, di sini Anda bisa cari di searching ya. Bisa ngambil dari mana aja atau dari website ya, dari blog. Tapi Anda lihat dulu ya sumbernya ya, kira-kira ini sumbernya ini nggak sembarangan orang yang menulisnya ya. Nah ini dia, banyak sekali ya sumber daya alam yang ada di provinsi kita ini Sumatera Selatan. Berhubung ini membahas Sumatera Selatan atau provinsi daerah lain juga banyak ya. Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Jadi bisa kita cari di searching di Google ini berbagai referensi. Nah ini contohnya Miss ambil dari Tribun News ya. Ada contohnya Sumatera Selatan, ini dia ya. Ini lengkap banget ya dari sekilas sejarahnya tentang kondisi alam ya. Kemudian ada juga kondisi wilayah. Nah ini dia nih, ada nih kondisi atau potensi sumber daya alamnya ya, mulai dari pertanian, perikanan, industri juga ada, pertambangan, semuanya ada ya. Karena Sumatera Selatan ini juga termasuk provinsi yang kaya akan sumber daya alam ya. Dan juga banyak sekali flora dan fauna. Jadi bisa disebutkan juga nanti mengenai jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Sumatera Selatan. Provinsi lain juga banyak loh. Jadi bukan cuma Sumatera Selatan.
Selatan. Ini cuma contoh saja ya, karena Miss mengambil tema Sumatera Selatan. Nah ini dia, ini flora di Sumatera Selatan ya. Siapa yang nggak tahu duku? Nah ya, duku makanan khas kita ya. Setiap musim duku pasti selalu ramai tuh ya, beli duku. Ada juga buah-buah yang lain. Nah ini Miss kasih contoh, misalnya Ananda mengambil duku, boleh nih di copy paste gambar dukunya ditaruh di slide. Jadi nggak semuanya tulisan. Nah kalau semuanya tulisan mungkin agak boring liatnya. Jadi dikasih gambar supaya lebih menarik slide presentasinya ya. Boleh nggak Miss banyak-banyak gambarnya? Boleh banget nah ya. Jadi nggak mesti satu atau dua, boleh sesuai dengan kreativitas kalian. Mau berapa gambar disesuaikan saja ya dengan ide kalian ya. Jadi Miss gak maksa mau berapa gambarnya. Yang penting Kak sesuai dengan tema kalian, sesuai dengan kreativitas kalian, dan sesuai dengan ide kalian. Nah gambarnya bisa ditaruh kayak gini contohnya, dan Ananda tulis misalnya hasil sumber daya alam Sumatera Selatan berupa, sebutkan ya. Misalnya flora itu kan apa nggak? Iya, pintar banget ya. Flora adalah tumbuhan. Jadi bisa Ananda sebutkan apa saja tumbuhan yang ada di provinsi itu. Contohnya di Sumatera Selatan, pohon duku, misalnya pohon jati, pohon pinus ya, pohon sawit. Baik, itu juga ada juga ini ya, hewannya juga. Oke, atau fauna ya. Lanjut, itu hanya contoh nah ya, itu hanya contoh, dan kita lanjut ke slide ke-4, yaitu menjelaskan mengenai kondisi masyarakat ya, mengenai kondisi masyarakat di Sumatera Selatan. Nah, orang Sumatera Selatan ini terdiri banyak suku bangsa nah ya, jadi beragam budaya. Ananda lagi-lagi harus mencari informasi yang berkaitan dengan kondisi penduduk Sumatera Selatan. Ananda bisa searching lagi di Google ya, di Google lagi-lagi di Google Miss. Iya, lagi-lagi di Google. Boleh nggak Miss aku mengambil sumber di Atlas? Iya boleh banget nak. Jadi nggak mesti di Google nah ya. Ananda bisa juga mengambil dari buku, boleh ya, di majalah ataupun koran ya. Nggak mesti di internet. Tapi harus di ini nak, harus diketik lagi ya kalau di buku ataupun di koran atau di majalah. Supaya Ananda lekat informasinya, nggak cuma diketik aja, tapi selalu ingat dengan apa yang Ananda cantumkan di slide ini, karena nanti akan presentasi ya pada saat PTS Based on Project pekan depan. Nah ini contohnya nah ya, Miss ambil di Wikipedia ya, karena Wikipedia ini lengkap banget ya. Kalau mau sumber lain juga boleh nih, bisa cari di sumber lain. Di internet ini banyak banget informasi yang memuat tentang kondisi masyarakat Sumatera Selatan dengan beragam budaya ya, beragam jenis suku bangsa. Kita bisa lihat ini. Nah ini Miss ambil dari website ya. Wah, Masya Allah ya, ini lengkap kayaknya nah ya, dari mulai suku bangsa yang ada di Sumatera Selatan, bahasa daerah. Wow, bahasa daerah Sumatera Selatan ini banyak banget. Kemudian kebudayaannya, ada tarian. Ini misalnya contoh ada tarian ya. Kemudian rumah adatnya nih, pasti tahu rumah limas. Iya, kita copy paste salah satu contohnya boleh. Jadi kalau misalnya Ananda mau semuanya Miss, banyak banget Miss. Boleh nggak Miss sebagian gambarnya aja saya ambil? Boleh nak, boleh. Yang penting informasinya lengkap nah ya, informasinya lengkap yang Ananda tulis atau cantum di Keynote, tapi gambarnya bisa mewakili, nggak mesti semuanya. Nah ini misalnya contoh rumah adat yang ada di Sumatera Selatan, rumah limas ya. Kemudian contoh yang lain adalah jenis tariannya, misalnya tari tangga. Nah banyak banget ya. Jadi rumah adat di Sumatera Selatan ini banyak banget jenis-jenisnya. Ada juga alat musiknya nih, alat musik tradisional yang sering mungkin kita lihat di televisi, ataupun makanan khasnya. Wow, makanan khasnya juga boleh nih. Siapa yang nggak tahu makanan khas Sumatera Selatan ya? Oke, itu tadi contoh saja nah ya. Boleh kalian tambahkan nih jenis makanannya ya, pempek, misalnya model. Wow, lapar banget ya. Oke, langsung ya. Jadi lengkap banget informasi nih, boleh nih. Ini referensi buat yang mendapatkan tema Sumatera Selatan. Tema lain juga banyak deh ya, provinsi lain juga banyak itu. Insya Allah ada semua nak di Google ini, ataupun di Atlas juga ada ya, di buku juga ada. Insya Allah ada semua nah ya. Yang penting tema kita masih tentang Indonesia. Jadi selama tentang Indonesia pasti ada sumbernya ya. Dan jangan lupa Ananda ketik ya di bawahnya, jangan cuma ada gambarnya saja ya.
Ananda ketik di atasnya itu mengenai kondisinya, misalnya dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk Sumatera Selatan berapa ya? Pasti dalam bentuk angka. Lalu mata pencariannya apa saja, agamanya apa saja, rumah adatnya apa namanya. Nah, iya ya. Jadi dikasih ini nih ya. Dikasih tulisan. Baik, kita lanjut lagi, kita review sebentar ya. Misalnya nih, Miss, kalau aku nggak cukup satu slide gimana? Iya, disarankan jangan cuma satu slide ya. Disarankan kalau bisa lebih, karena informasi mengenai wilayah Indonesia ini ya sangat banyak sekali. Jadi kalau bisa lebih dari satu slide. Satu tema itu bisa 2 slide, maksimal 3 slide ya, biar nggak kebanyakan, 3 slide lah ya. Misalnya lokasi peta itu 1 slide cukup, oke, cukup ya. Misalnya letak dan luas wilayah kan kebanyakan itu, banyak banget tuh wilayah mau dijelaskan, boleh lebih dari 1 slide. Apalagi potensi sumber daya alamnya bisa banyak banget, boleh itu boleh 3 slide ya. Dan kondisi masyarakatnya juga tuh banyak banget yang mau kita jelaskan. Oke, setelah selesai ya, misalnya nih Ananda membuat video pembelajaran atau video slide ini ya, langsung dari Keynote ke iMovie. Ini Miss ajarkan cara membuat atau mengekspor dari slide Keynote ini menjadi iMovie supaya Anda tinggal isi suaranya saja nanti ya. Ini Miss ajarkan. Yang pertama Ananda harus ekspor terlebih dahulu ke Movie ya. Jadi Ananda tadi pilih Kids Movie ya. Jadi ekspor ke Movie atau move ke Movie ya. Nah, pilih copy to iMovie. Nah, copy to iMovie. Dan pilih bagian new video atau new movie ya. Nah, ini dia sudah ditampilkan. Ini sudah dalam bentuk video Tinggal Ananda tambahkan saja record suara Ananda. Jadi Ananda tambahkan suaranya untuk menjelaskan mengenai slide presentasi ini ya. Ini bisa Ananda lihat ya sekilas. Ini bisa jadi bentuk video. Ini contohnya saja karena kosong, ini contoh ya. Nanti Ananda isi sendiri ya. Ini contohnya saja, bukan berarti kosong ya. Nah, ini dia. Ini cara membuat ini ya. Kalian pilih yang mic ini mic ini untuk mengisi suara dan pilih record. Nah, nanti Ananda ngomong ya. Ananda ngomong dan kalau sudah selesai itu di stop dan di accept ya. Di accept, Ananda cek dulu suaranya kira-kira sudah sesuai atau belum dengan penjelasannya. Kalau misalnya sesuai bisa oke, kalau nggak sesuai bisa dihapus dan ulang lagi ya. Belum videonya di save. Terlebih dahulu dicek ya semua apakah sudah kece. Kalau sudah kece langsung saja di save. Misalkan dalam bentuk HD supaya lebih terang dan lebih jelas gambar videonya. Oke, lanjut. Nah, bagi Anda yang bingung cara merekam layar untuk Google Earth, ini langsung saja ya kita pakai aplikasi screen recorder yang ada di iPad. Lalu kita buka aplikasi Google Earth dan kita ketik provinsi tema kita ya di bagian searching ya. Sumatera Selatan contohnya ya. Akan muncul wilayah Sumatera Selatan. Ini yang pernah kita lakukan pada saat pembelajaran sosial ya. South Sumatera, ini dia South Sumatera ya. Nah, Ananda bisa juga tunjukkan terlebih dahulu secara umum wilayah Sumatera Selatan ya. Ananda lihat kan secara wilayah Indonesianya, Sumatera Selatan itu terletak di Pulau Sumatera. Lalu kemudian Ananda zoom ya kayak gini. Dilihatkan wilayah apa saja yang ada di Sumatera Selatan. Ibu kotanya Palembang, ada kabupaten misalnya Kabupaten Lahat, ada Muara Enim, ada Kota Prabu Muli, ada Pagar Alam, ada Kabupaten Lubuk Linggau, dijelaskan ya. Boleh pakai suara tadi ya, pakai voice recorder yang ada di iMovie. Pokoknya sesuai dengan kreativitas Ananda masing-masing. Miss, kalau vlog boleh nggak Miss? Boleh. Nah, kalau vlog ya Miss sangat suka sekali kalau kalian punya ide yang bervariasi ya. Jadi nggak mesti pakai keynote, pakai suara. Tapi kalau kalian pede boleh langsung tampil di depan kamera iPad-nya. Oke? Setelah selesai screen recorder, tinggal kita buka hasilnya dalam bentuk video di galeri. Ini dia tampilannya ya. Tampilannya seperti video jadi ya sudah kita rekam tadi seperti video. Kalau misalnya sudah selesai nih, tinggal kita gabungkan dengan slide kita ya, sudah kita videokan tadi untuk diedit kembali. Oke. Tentang tutorial PTS Based on Project. Semoga bermanfaat. Seandainya masih ada pertanyaan atau kebingungan, silakan Ananda boleh kirim pertanyaan atau tanya langsung ke Miss Kiki melalui WhatsApp, IM ataupun DM IG Social Studies. Silakan semua
semangat ya Miss Afri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.